Assalamualaikum, halo Mams, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Bunda Saina. Nah, jadi ini tuh pagi hari ya, Mams. Kerjaan yang pertama aku kerjain yaitu mau masak nasi ya, Mams. Sebelum masak nasi gitu, biasanya kalau ada cucian piring ya aku cuci piring dulu biar sink atau wastafelnya itu bersih gitu ya, Mams, nggak numpuk gitu baru aku cuci piring. Tapi karena semalam itu aku udah cuci piring dan aku udah masukin ke dalam rak piring, jadi pagi harinya itu aku tinggal masak nasi gitu. Nah, jadi di sini tuh sehari biasa aku masak nasi tuh 4 takar gitu loh, Mams. 4 takar yang bawaan dari kalau kita beli rice cooker kan ada tuh takarannya yang kecil. Nah, aku pakai yang itu loh, Mams. Dan itu aku lagi eh ngecairin ikan ya, Mams. Itu aku ambil dari freezer masih setengah beku gitu, Mams. Belum cair banget gitu. Ini aku udah keluarinnya dari subuh gitu. Nah, di sini aku masak nasinya masih manual ya, Mams, karena lebih enak aja menurut aku dan aku masih betah aja pakai masak pakai cara manual gini. Nah, setelah masak nasi, aku di sini lanjut mau goreng telur. Di sini aku nyeplok telur gitu ya, Mams. Tapi ini tuh wajannya belum panas, udah aku masukin telurnya. Dan aku tambahkan taburan garam gitu, Mams. Nah, ini tuh telurnya terpisah gitu ya, Mams, antara kuning dan si putihnya gitu, karena tadi tuh awal aku pas goreng wajannya itu belum panas gitu loh minyaknya, jadinya ambiar gitu. Nggak apa-apa lah ya. Nah, di sini tuh aku goreng telurnya itu 4 butir ya, Mams. Ini rencananya mau aku campur sama ikan. Karena tadi tuh aku punya ikannya 2 dan itu mau aku masak dibagi gitu loh, Mams. Jadi yang satu itu aku buat anak-anak aku goreng, nggak mau aku pedesin, dan yang satunya itu bakalan aku pedesin gitu buat makan aku sama Pasu. Karena ikannya cuma satu, jadi di sini tuh aku mau tambahin telur ya, Mams, biar nanti tuh bisa jadi banyak dan bisa dimakan untuk makan siang sama makan sore kami gitu ya, Mams. Ya pokoknya jiwa emak-emak gitu ya, Mams, harus di apa diputar gitu otaknya supaya kebutuhan kita itu cukup gitu ya, Mams. Karena ini juga tanggalnya tanggal akhir bulan, jadi kita harus berhemat gitu sebisa mungkin, harus dipaskan gitu sampai nanti ketemu pas gajian gitu ya, Mams. Nah, jadi udah selesai aku goreng telurnya, lanjut di sini aku mau goreng ikan. Nah, untuk ikannya sendiri aku udah bumbuin cuman satu aja ya, Mams. Untuk anak-anak aku aja yang aku bumbuin, dan yang untuk aku itu aku nggak bumbuin gitu, Mams. Nah, sambil nunggu ikannya itu mateng garing, di sini tuh aku mau eh apa namanya ini ngupas-ngupas telur sayurannya gitu ya, Mams. Karena di sini tuh aku mau numis kol, bukan kol, ini apa sih, numis wortel, masya Allah, numis wortel campur kacang panjang gitu ya, Mams. Aku numisnya di sini tuh sedikit dan sayurannya tuh seadanya aja, karena di rumah aku anak-anak aku tuh kurang doyan gitu loh, Mams, kalau aku masak tumisan sayuran gini. Mereka tuh lebih suka yang berkuah-kuah gitu karena enak gitu ya, kalau nyuapin mereka tuh banyak kuahnya gitu. Nah, sedangkan Pak Su itu doyan banget dengan sayuran yang ditumis-tumis gini. Jadinya di sini aku tuh mau buat tumisannya sedikit aja. Dan ini aku juga nggak pedesin tumisannya, siapa tahu nanti anak aku mau ikutan makan gitu. Karena aku mau buat sayur yang berkuah, juga stok sayur aku di rumah menipis gitu ya, Mams. Aku belum belanja mingguan lagi, belum food prep gitu, karena aku mau habisin bener-bener mau ngabisin stok di kulkas gitu loh, Mams. Jadi pas nanti aku belanja nggak bakalan mubazir gitu sisa stokan yang lama gitu. Dan ini juga lagi-lagi tanggalnya tanggal tua gitu ya, Mams. Jadinya tunggu sekalian gajian aja baru belanja gitu. Pokoknya dicukup-cukupin dulu sampai ketemu eh, si tanggal tanggal cintanya gitu, alias tunggu gajiannya gitu, Mams. Nah, jadi di sini tuh aku cuci-cuci dulu semua sayuran yang tadi udah aku potong-potong, si kacang panjang sama wortelnya gitu, Mams. Nah, ini anak aku, si Mas Ajim, dia tuh lagi nunjukin sesuatu gitu
di HP-nya gitu. Bukan HP-nya sih, itu HP aku gitu. Nah, jadi anak aku tuh Mams setiap Sabtu dan Minggu kan libur sekolah. Nah, di situ tuh aku baru kasih pinjam anak-anak aku tuh HP gitu ya Mams, dan aku tuh batasin gitu, nggak aku fullkan satu hari boleh pakai HP gitu, enggak. Pokoknya paling lama itu 1 jam dan paling sebentar tuh setengah jam, karena dari Senin sampai Jumat mereka itu kan sekolah daring gitu, dan takutnya itu jenuh. Jadi aku ngasih pinjam mereka tuh HP sebentar aja gitu loh Mams. Dan itu juga masih dalam tahap pemantauan gitu ya Mams, apa aja yang mereka nonton gitu, nggak full aku biarkan pinjamkan HP gitu terus dibebaskan gitu, enggak. Nah, jadi di sini tuh aku udah mateng ikannya yang tadi pertama aku goreng. Di sini aku gorengnya satu-satu, nggak langsung dua, karena aku pakai minyaknya itu sedikit gitu ya Mams, nggak mau pakai minyak banyak-banyak, karena di tempat aku, di rumah aku tuh sebisa mungkin pakai minyak itu sampai 2 kali pakai gitu loh Mams. Kalaupun 3 kali tuh aku lihat dulu kalau minyaknya masih bagus, masih bening gitu, itu aku pakai. Tapi kalau udah kotor itu aku nggak mau pakai lagi gitu Mams. Makanya kalau aku masak itu goreng-goreng itu minyaknya itu sedikit-sedikit gitu Mams. Dan ini tuh gorengan kedua, aku nggak bumbuin gitu ya Mams untuk ikan yang gorengan kedua, karena itu bakalan aku mau sambelin gitu. Nah, lanjut di sini tuh aku sambil numis sayurannya ya Mams. Di sini aku pakai 2 bawang yang aku iris tipis-tipis. Terus di sini aku mau numis dulu sampai si bawangnya ini aroma itu keluar gitu ya Mams, sampai wangi gitu. Lanjut baru aku masukkan sayurannya. Di sini tuh langsung aja aku masukin sayurannya, si wortel sama kacang panjangnya, karena sayurannya sedikit juga. Jadi langsung aja aku masukkan semuanya gitu tanpa harus si wortel dulu atau kacang panjang dulu Mams. Nah, ini aku aduk-aduk, terus aku tambahkan kaldu jamur, terus garam sama gula Mams. Terus aku aduk-aduk dan aku tambahkan air. Nah, untuk airnya juga disesuaikan selera, mau banyak banget atau mau sedikit gitu. Nah, terus aku tumis sampai si wortelnya itu agak-agak empuk gitu ya Mams, tapi nggak empuk banget, biar enak aja gitu nanti dimakannya. Nah, ini karena aku tuh udah mau aku balik gitu ya Mams, tapi lagi-lagi lengket karena memang aku tuh nggak punya wajan yang anti lengket. Jadi alat-alat masak aku tuh ya serba jadul gitu, masih yang lama-lama gitu, nggak warna-warni. Nah, di sini aku nambahin lagi air sedikit untuk tumisannya ya Mams, karena wortelnya itu masih agak keras. Jadi aku tambahkan lagi air sedikit, aku tambahkan juga gula sama kaldu jamur, karena menurut aku tuh rasanya belum pas gitu tadi. Nah, setelah itu udah deh, tunggu si tumisannya ini mateng sambil aku ngelap-ngelap dapur gini ya Mams, karena ada ciprat-cipratan bekas minyaknya gitu. Oke, di sini tuh aku mau ucapkan terima kasih banyak dulu buat kalian semua yang udah selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe di setiap video aku ya Mams. Aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang punya channel maupun yang gak punya channel, yang udah selalu support, selalu hadir di setiap video-video aku ya Mams. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian itu dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi, dengan kebaikan yang berlimpah gitu ya Mams, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, bantu subscribe ya Mams channel aku biar makin berkembang. Jangan lupa like, komennya juga biar aku tahu kalian itu baru mampir di channel aku, dan insya Allah aku akan mengunjungi balik ke channel kalian gitu. Dan jika kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa di-share ke media sosial yang kalian punya ya Mams, biar channel aku makin berkembang dan makin banyak yang tahu dengan channel Bunda Seina. Follow juga Instagram aku ya Mams, biar kita makin dekat. Dan jika ada kritik maupun saran, boleh tulis di kolom komentar atau DM aku aja ya Mams. Terima kasih. Baik, di sini tuh udah selesai aku goreng ikannya. Lanjut di sini aku mau buat saus untuk
taburan si ikan ya mams. Jadi di sini tuh aku mau buat saus lada hitam. Nah di sini tuh bumbunya aku cuman pakai bawang putih sama bawang bombay yang udah aku rajang tipis-tipis, terus aku tumis gitu ya mams. Aku tumis sampai aromanya tuh keluar bener-bener wangi banget gitu. Ini tuh enak banget ya mam, selain daging di lada hitam, ayam di lada hitam, ikan di lada hitam, sama telur itu rasanya bener-bener enak banget. Wajib coba buat kalian yang belum pernah coba. Nah terus lanjut di sini aku tambahkan eh, cabe merah dan cabe hijau ya mam, untuk seberapa banyak itu disesuaikan lagi dengan selera kita mau pedes atau enggaknya. Dan di sini tuh aku pakai 1 saset saori lada hitam ya mams. Aku nggak pakai banyak-banyak karena di sini aku cuman pakai 1 ikan aja, dan aku campurin telur gitu loh mams. Karena ikannya kan cuma 1 gitu, dan ini tuh mau buat makan siang sama makan sore gitu, jadi biar cukup gitu mams, aku tambahin telur. Nah jadi di sini itu udah aku kasih saus lada hitamnya 1 saset, terus aku tambahkan kecap dan aku tambahkan lada hitam secukupnya gitu ya mams, biar rasanya tuh biar nampol gitu. Karena kalau dari saorinya sendiri menurut aku ya mams, itu menurut aku lagi menurut aku, tapi kembali lagi ke selera kalian gitu ya mams. Menurut aku tuh kurang berasa gitu kalau cuman dari saori lada hitamnya, jadi di situ aku nambahin lada hitam lagi mams. Nah di sini aku tambahkan air, terus aku masak sampai si airnya itu mendidih. Nah seperti ini. Nah jadi di sini tuh airnya udah mulai mendidih ya mams, tapi di sini aku belum angkat, aku masih aduk-aduk dulu biar dia tuh merata gitu ya mams matangnya. Nah di sini juga aku tuh nggak nambahin tepung maizena atau tepung kanji gitu ya mams, biar untuk sausnya tuh ngental, karena menurut aku nanti kalau pada saat dia dingin itu nanti mengental sendiri gitu loh mams. Jadi aku nggak perlu pakein tepung maizena gitu. Tapi kalau mams di rumah mau pakein tepung maizena supaya teksturnya tuh lebih kental banget, itu boleh banget ya mams. Dan di sini udah mateng sausnya, terus aku siram gitu ya mams ke atas ikan sama telurnya, jadinya banyak ya mams. Dan ini nih bener-bener cukup loh mams buat makan siang aku sama Pak Su sampai makan sore gitu ya mams, karena malam itu udah nggak makan gitu kami, biasa mams program diet. Biar nggak terlalu gendut gitu, biar leluasa bisa kemana-mana gitu. Alhamdulillah ini menu aku udah selesai. Ada ikan goreng untuk anak-anak aku, ada tumis sederhana, dan ikan saus lada hitam sama telur ya mams. Alhamdulillah. Nah selesai masak-masak, di sini lanjut aku bersih-bersihin dapur ya mams, karena biasa ya kalau kita udah selesai masak itu ada aja cipratan dari minyak gitu ya mams. Walaupun kita tutup itu tuh masih ada gitu cipratannya ya. Kalau kita tutup sih cipratannya nggak terlalu banyak gitu ya mams, beda dengan kalau kita nggak tutup. Tapi kalau ditutup itu aku rempong lagi ya mams, banyak lagi cucian piringnya dari tutupan gitu. Jadi ya udahlah nggak usah ditutup-tutup gitu. Di sini tuh aku bersihinnya tuh nggak pakai alat-alat seperti Mr. Muscle atau apa celing gitu ya mams, karena aku nggak punya. Karena setiap aku cari di tempat, maksudnya setiap aku belanja bulanan di tempat toko grosiran tuh nggak ada merek Mr. Muscle gitu mams. Padahal aku pengen banget pakai itu karena ngelihat mamam di rumah itu kalau ngebersihin alat-alat dapur atau apa itu pakai Mr. Muscle gitu ya mams, atau celing gitu. Nah nanti deh aku belanja bulanan berikutnya baru aku cari, semoga dapat biar aku tuh nggak penasaran gitu sama aroma dari Mr. Muscle. Karena selama ini tuh aku nggak pernah pakai alat-alat apa-apa gitu ya mams, cuman kain aku basahin aja baru aku lap-lap ke area dapur, itu aja sih mams.
itu juga udah menurut aku udah kinclong, udah bersih gitu. Nah setelah aku udah lap-lap dapur, udah nggak berminyak lagi, di sini lanjut aku cuci piring bekas aku masak gitu ya mams, walaupun nggak terlalu banyak karena biasanya tuh aku sambil-sambil masak itu sambil aku cuci piring, jadi nggak terlalu banyak gitu cucian piringnya. Ini tuh bekas wajan-wajan gitu loh yang tadi aku pakai masak gitu. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak ya, Mams, buat kalian yang masih stay di menit ini. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian dan aku berharap semoga kalian nggak pernah bosan dengan video aku ya, Mams, yang kegiatannya itu rutinitasnya itu di dapur masak lagi terus cuci piring atau apa gitu. Pokoknya aku berharap kalian nggak pernah bosan ya, Mams, karena ini memang keseharian seorang ibu rumah tangga ya. Seperti ini, kalau nggak cuci piring, cuci baju, beres-beres, masak, lebih banyak masaknya gitu ya mams, karena kalau nggak masak gitu, kalau beli di luar sayang gitu kan uangnya gitu, beli-beli gitu, jadinya lebih sering masak gitu mams. Nah ini udah selesai aku cuci piringnya dan aku bersihkan dulu sinknya biar nggak hitam-hitam gitu ya mams, nggak licin juga, jadi aku bersihkan dulu. Nah di sini tuh aku manggilin anak aku gitu ya mams, karena dari tadi aku panggilin itu nggak nyaut, aku takut dia tuh mainnya jauh-jauh gitu. Kalau dia nyaut kan berarti aku tahu dia tuh mainnya cuma di teras atau di dalam rumah gitu. Nah ini aku nyuruh anak aku Mas Ajim itu untuk buang sampah ya mams, jadi setiap habis masak atau habis cuci piring aku tuh langsung buang sampahnya gitu ya mams, biar nggak terlalu numpuk dan banyak gitu di dapur, biar nggak bau gitu loh aromanya. Nah ini udah selesai dan lap itu aku biarkan di situ loh mams, di pojokan, untuk supaya kalau anak aku cuci tangan airnya tuh nggak langsung nyiprat ke lantai gitu loh mams, takutnya itu anak bungsu aku lewat dia jatuh. Dan alhamdulillah ini udah selesai, dapur aku udah rapi menurut aku. Itu tuh tadi bingkisan atau bungkusan plastik putih itu nasi sisa ya mams, itu tuh mau aku bawa ke rumah mama aku buat buat makan ayam, karena di rumah mama aku tuh banyak ayam bapak aku gitu. Alhamdulillah udah selesai, udah rapi dapur aku. Terima kasih sudah menonton, Mam. Assalamualaikum.